Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally dari kelas 2C, Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menerangkan materi dari flip chart yang sudah saya buat mengenai makanan. Kenapa sih makanan harus dibahas? Nah, makanan itu memiliki peran penting, teman-teman. Nah, di sini saya akan bahas tentang komponen-komponen dari makanan yang kita makan setiap hari. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, air, dan mineral. Langsung saja ke makanan. Nah, apa sih makanan? Makanan adalah kebutuhan pokok manusia sebagai salah satu sumber energi. Nah, berdasarkan kebutuhan makanan terdiri dari dua macam, ada makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu dibutuhkan dalam jumlah banyak, sedangkan mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, yang dibutuhkan dalam jumlah banyak contohnya adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan mikronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, misalnya vitamin, air, dan mineral. Nah, fungsi makanan di sini saya menyediakan 4 fungsi, yaitu penyedia sumber daya energi melalui metabolisme, sebagai zat pembangun tubuh, sebagai pelindung pertahanan tubuh, dan membantu memperbaiki jaringan sel dan yang rusak. Selanjutnya, kita materi yang pertama, lemak. Apa sih itu lemak? Lemak adalah zat makanan yang tersusun atas asam lemak dan gliserol. Setiap gram lemak mengandung 9,3 kalori. Asam lemak itu ada ikatannya C mengikat rangkap 2 ke O dan OH dan R. Sedangkan gliserol itu H2C mengikat OH dan rangkap 3. Nah, contoh bahan makanan yaitu ada lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani adalah lemak yang berasal dari hewan. Contohnya yaitu susu, keju, daging, dan mentega. Sedangkan lemak nabati yaitu lemak yang berasal dari tumbuhan, misalnya kelapa sawit, minyak wijen, kemiri, dan kacang tanah. Nah, fungsi lemak sendiri ada 4 yang saya jabarkan di sini, yaitu sumber energi, pelarut vitamin A, D, E, K, pelindung dan bantalan organ dalam, dan mengatur suhu tubuh. Nah, macam-macam asam lemak di sini ada 2, yaitu lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Lemak jenuh itu berasal dari lemak hewani dan zatnya itu bersifat padat. Sedangkan lemak tak jenuh itu berasal dari nabati dan zatnya bersifat cair. Nah, jenis lemak berdasarkan struktur kimianya terdiri dari 2 macam, yaitu lemak sederhana dan lemak turunan. Lemak sederhana itu 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Berarti 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Sedangkan lemak turunan itu lemak sederhana dan senyawa bukan lemak. Lemak sederhana berarti yang tadi ininya 1, gliserolnya dan asam lemaknya 3, dan bukan senyawa bukan lemak. Itu. Nah, untuk lemak yang sederhana, contohnya yaitu lilin, parafin, dan minyak. Lilin di sini saya contohkannya adalah parafin. Parafin bentuknya seperti serbuk gula, tetapi berbeda ya teman-teman. Dan untuk lemak turunan itu contohnya lipoprotein dan fosfolipid. Untuk strukturnya seperti ini. Nah, untuk lipoprotein ini kebanyakan dari penyusunnya adalah protein. Ya, bentuk yang kuning ini adalah apoprotein. Dia yang bagian mendominasi. Dan di sini ada fosfolipid, berarti adanya fosfat dan lemak. Nah, selanjutnya kita ke contoh yang lemak. Contoh lemak di sini ada kacang-kacangan, sayuran hijau, ada alpukat, daging, telur, dan banyak lainnya. Dan kacang tanah, juga susu. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah zat makanan yang tersusun atas glukosa. Setiap gram karbohidrat mengandung 4,1 kalori. Nah, karbohidrat terbentuk melalui reaksi fotosintesis, yaitu karbon dioksida dan hidrogen H2O membentuk C6H12O6 dan oksigen. Nah, fungsi karbohidrat secara umum adalah sebagai sumber energi yang utama. Dan karbohidrat ini termasuk dalam makronutrien atau yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Tetapi jika kebanyakan itu akan menyebabkan penyakit yang namanya obesitas. Nah, contoh bahan makanan yang mengandung karbohidrat yaitu ada umbi-umbian, padi-padian, biji-bijian, dan buah-buahan. Nah, penyusun karbohidrat ini berdasarkan struktur kimianya ada 3, monosakarida,
disakarida dan polisakarida. Nah, untuk monosakarida yaitu struktur kimianya C6H12O6. Contohnya yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Disakarida yaitu antara dua monosakarida, namanya disakarida. Dan contohnya adalah sukrosa, glukos, laktosa, dan maltosa. Untuk polisakarida ini berarti terdiri dari banyak monosakarida. Nah, struktur kimianya yaitu minus C6H10O5-N. Nah, karbohidrat yang terdiri dari banyak gugus gula. Contohnya yaitu gugus gula ya, banyak gugus gula. Nah, monosakarida ini sifatnya mudah larut dan manis. Sedangkan disakarida itu sukar larut dan rasanya tetap manis. Sedangkan polisakarida itu sukar larut dan tidak berasa. Nah, di sini ada contohnya ya nasi. Ini untuk struktur kimia dari monosakarida dan ini merupakan disakarida. Selanjutnya, contoh dari makanan karbohidrat yaitu ada roti, jagung, ada buah-buahan, di sini ada jeruk, kentang, ada mie dan kacang-kacangan atau biji-bijian. Nah, sereal juga termasuk dari karbohidrat ya. Selanjutnya yaitu protein. Nah, protein adalah zat makanan yang tersusun atas asam amino. Setiap gram protein mengandung 4,1 kalori. Jadi, setiap gram protein dengan gram karbohidrat itu sama, yaitu 4,1 kalori. Nah, protein itu tersusun atas asam amino. Asam amino itu apa sih? Asam amino adalah senyawa yang mengandung gugus karboksil dan satu gugus amino. Nah, contoh bahan makanan protein yaitu ada dua. Ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani yaitu protein yang berasal dari hewan, dan protein nabati yaitu untuk contoh bahan makanan ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu contohnya daging, telur, susu, dan keju. Sedangkan protein nabati contohnya yaitu biji-bijian, kacang-kacangan. Nah, asam amino itu terdiri menjadi dua, yaitu esensial dan non-esensial. Esensial itu yang tidak dihasilkan tubuh, sedangkan non-esensial itu yang dihasilkan oleh tubuh. Esensial contohnya yaitu histidin dan leusin, sedangkan non-esensial yang dihasilkan tubuh itu contohnya asam glutamat. Nah, fungsi protein di sini ada 7, diantaranya yaitu enzim sebagai biokatalisator, ada hormon sebagai pengatur hormon tubuh, antibodi yaitu sistem imun, ada protein transfer atau molekul, protein kontraktil yaitu alat gerak, protein struktur yaitu sebagai pelindung, dan protein nutrien yaitu sebagai cadangan makanan. Di sini ada contoh-contoh dari protein. Nah, contohnya yaitu ada daging, ikan, telur, ada susu, daging juga ada kacang-kacangan. Nah, ada keju dan juga telur. Itu contoh-contoh dari protein. Selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin adalah senyawa organik kompleks yang mengatur fungsi tubuh dan mencegah penyakit. Jadi singkatnya, vitamin itu yang menjaga tubuh dari berbagai macam serangan penyakit. Nah, vitamin ini dibagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang tidak larut dalam air. Vitamin yang larut dalam air contohnya yaitu B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12, dan vitamin C. Sedangkan vitamin yang tidak larut dalam air ada vitamin A, D, E, K. Nah, vitamin yang tidak larut dalam air akan dilarutkan oleh lemak. Nah, sumber-sumber dari vitamin ini yaitu ada nasi, roti, telur, daging, sayur, ada susu, ikan, sayuran hijau, ada kacang-kacangan, ada pisang, buah-buahan, dan lainnya. Nah, untuk vitamin yang tidak larut dalam air itu sumbernya seperti ikan juga termasuk, hasil laut juga ini merupakan vitamin dari vitamin D, dan sayuran hijau. Nah, contoh dari vitamin yaitu, ini adalah vitamin. Contohnya yaitu ada buah-buahan dan ada sayuran. Nah, untuk buah-buahan di sini ada anggur, apel,
ada jeruk, stroberi, dan pisang. Nah, untuk yang dari sayuran, ini ada sayuran hijau seperti brokoli, ada kol, ada mentimun, dan bawang daun. Nah, selanjutnya yaitu air dan mineral. Nah, air dan mineral ini memiliki fungsi esensial bagi tubuh. Nah, air dan mineral ini termasuk dalam mikronutrien atau yang dibutuhkan sedikit dalam tubuh. Akan tetapi, jangan dihiraukan ya teman-teman, meskipun dibutuhkan dalam sedikit, tapi ini harus dikonsumsi setiap hari dan jangan sampai lupa, karena air dan mineral itu sebagai pelarut dari makanan. Nah, fungsi-fungsi air dan mineral yaitu adalah pelarut makanan, vitamin dan mineral, medium reaksi kimia dalam tubuh, transportasi zat makanan dan zat sisa, penyusun transportasi zat, dan menjaga keseimbangan suhu tubuh. Nah, mineral itu apa sih? Mineral adalah senyawa anorganik yang diperlukan tubuh di samping senyawa organik. Nah, mineral ini terbagi menjadi dua. Ada mineral makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen itu yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Nah, contohnya yaitu kalium, natrium, magnesium, dan lainnya. Sedangkan mikroelemen yaitu yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Contohnya yaitu besi, ada Zn atau eseng, dan lain sebagainya. Nah, di bagian terakhir ini dari mini flip chart yang sudah saya buat yaitu deskripsi kerja dan profil. Untuk deskripsi kerja itu di sini cara-cara yang saya buat untuk membuat mini flip chart ini, diantaranya yaitu mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu adanya kertas karton, spidol, pensil, gunting, penggaris. Dan setelah disiapkan bahan-bahannya, potong kalender menjadi sesuai dengan ukuran. Nah, setelah itu si kertas kartonnya juga dipotong sesuai dengan ukuran kalender supaya terlihat rapi. Selanjutnya, mulai membuat mind map di atas kertas karton. Nah, mind map-nya bebas ya teman-teman. Apa yang sudah saya buat tadi itu termasuk dalam jenis-jenis mind map. Nah, selanjutnya yaitu dihias mind map yang sudah dibuat atau catatan materi yang sudah dibuat seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, setelah itu tempel kertas karton yang sudah jadi itu di kalender dan mini flip chart sudah jadi. Selanjutnya yaitu profil. Profil di sini ada nama, ada link saya, dan program studi dan moto hidup. Dan ada tanda tangan juga. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.